Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramesti Pinastika dengan NIM 2305520028. Saya adalah mahasiswi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Program Studi S1 Akuntansi Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Di prodi ini, kami belajar bagaimana menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Selain kuliah, saya aktif di HMPS Akuntansi dalam menyelenggarakan berbagai program kerja, seperti seminar dan lomba akuntansi. Dari kegiatan ini, saya belajar betapa pentingnya menjaga transparansi dan ketetapan data. Hal yang menjadi inti utama dari materi yang akan saya bahas kali ini, yaitu audit. Audit hadir untuk memastikan bahwa data-data tersebut memang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Kali ini kita akan membahas kertas kerja siklus perolehan dan pembayaran aset tetap dalam mata kuliah praktikum audit. Prosedur audit untuk pengujian kewajaran. Dalam tahun berjalan, Anda meminta saudari Olivia mempersiapkan daftar aset tetap dan penyusutan menurut perhitungan akuntansi. PT Sugus menggunakan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa untuk penyusutan semua aset tetapnya. Masa manfaat bangunan dan prasarana adalah 20 tahun atau overhead, mesin dan peralatan 10 tahun. Lalu kendaraan bermotor itu 5 tahun dan 5 tahun operasi untuk peralatan kantor. Perusahaan menetapkan kebijakan bahwa beban pemeliharaan yang dikeluarkan bersifat menambah nilai atau produktivitas aset tersebut, dan di atas 300.000 maka diperlukan sebagai pengeluaran modal. Sedangkan beban pemeliharaan yang bersifat tidak mempengaruhi nilai ataupun produktivitas aset tetap tersebut maka akan dibebankan sebagai beban pada tahun berjalan. Pemeriksaan fisik atas aset tetap yang diperoleh pada tahun 2018 dilakukan pada tanggal 18 Januari 2019 oleh Anda bersama dengan saudari Esther atau saya dengan saudari Esther. Sewaktu melakukan pemeriksaan fisik tersebut, Anda memperhatikan keadaan sekeliling perusahaan. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan membandingkan daftar aset tetap yang dibuat oleh saudari Olivia dengan fisik aset tetap tersebut, terutama untuk tambahan aset tetap tahun 2018. Nah, berikut adalah ikhtisar dari buku besar per tanggal 31 Desember 2018. Yang pertama itu ada tanah dengan saldo awal di jumlah 2 miliar. Lalu untuk bangunan dan prasarana itu saldo awalnya ada 1.350.000.000 dengan debit sebesar 1.500.000.000 dan 100 juta. Saldo akhirnya adalah 2.950.000.000. Lalu untuk akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana, saldo awalnya itu 135 juta dengan kredit penyusutan tahun 2018 itu sebesar 147.500 juta dan saldo akhirnya sebesar 282.500.000. Lalu untuk kendaraan bermotor, saldo awal dengan jumlah 550.279.000 dengan debit yaitu 2 unit mobil Colt Mitsubishi 160 juta, 3 unit truk Mitsubishi 240.629.000. Lalu saldo akhirnya yaitu 950.908.000. Lalu untuk akumulasi penyusutan kendaraan bermotor, saldo awalnya itu 220.111.600 dengan kredit penyusutan tahun 2018 berjumlah 300.237.400.
Saldo akhirnya yaitu 520.349.000. Lalu ada peralatan kantor dengan saldo awal 83.391.000. Lalu debitnya 10 unit komputer Pentium plus printer dan program sebesar 96.600.000. Dan 1 unit brankas CUPS dengan nilai sebesar 9.890.000. Lalu kreditnya ada 2 unit komputer Awareness yaitu sebesar 1 juta dan saldo akhirnya 188.881.000. Lalu untuk akumulasi penyusutan peralatan kantornya saldo awal 33.356.400 rupiah dengan kredit penyusutan tahun 2018 sebesar 54.454.400. Lalu saldo akhirnya yaitu 87.810.800 rupiah. Lalu yang selanjutnya adalah bangunan dalam pelaksanaan. Saldo awalnya itu sebesar 382.724.000 dengan debit bayar material upah dan lain-lain sebesar 250 juta 2 kali dan 200 juta, lalu ada 217.276.000. Lalu kreditnya adalah reklasifikasi bangunan dan prasarana dengan jumlah 1,5 miliar rupiah. Untuk utang sewa pembiayaan jangka pendeknya itu debitnya pembayaran angsuran 1 sampai dengan 8 PT Maju sebesar 41.327.000. Lalu kreditnya pembelian 2 unit mobil Colt Mitsubishi sebesar 123.981.000 dengan saldo akhir 103.134.000 rupiah. Nah, yang pertama adalah kertas kerja indeks C. Sebelum mengerjakan kertas kerja ini, kita perlu membaca hasil temuan pemeriksaan terhadap aset tetap selama pemeriksaan tahun 2018. Hasil temuan pertama yaitu bangunan dan prasarana. Berdasarkan pemeriksaan fisik gedung kantor yang dibangun sendiri sejak bulan Juli 2015, seluas 1.000 meter persegi dan sudah selesai digunakan sejak tanggal 3 November 2018. Beban yang dikeluarkan termasuk bahan material, tenaga kerja, dan lainnya sebesar 1.500.000.000. Sampai dengan akhir tahun 2018, perusahaan belum melakukan pembayaran pajak PPN atas bangunan yang dibangun sendiri. Karena perusahaan belum melakukan pembayaran pajak PPN, maka kita harus membuat jurnal koreksinya. Untuk jurnalnya, di sisi debit ditulis bangunan dan di sisi kredit adalah hutang PPN. Untuk tarifnya sendiri, jika beli jadi itu dikali 10%. Nah, kalau bangun sendiri itu dikali 20%. Di sini perusahaan membangun gedung kantor itu sendiri. Jadi tarifnya adalah 20% dikali 10% dikali 1,5 miliar. Hasilnya adalah 30 juta. Jadi 30 juta tadi dimasukkan ke dalam jurnal. Temuan selanjutnya adalah kendaraan bermotor. Pada tanggal 25 Juni 2018, perusahaan telah membeli 3 unit truk Colt Mitsubishi dengan cara tukar tambah dengan harga perolehan sebesar 300 juta. Harga perolehan truk Nissan yang diperoleh tanggal 6 Juli 2017 adalah 80 juta. Dan akumulasi penyusutannya sebesar 16 juta. Kendaraan lama dinilai dengan harga pasar sebesar 59.371.000. Sedangkan sisanya dibayar tunai oleh perusahaan dan dicatat sebagai berikut. Debitnya adalah kendaraan bermotor sebesar 240.629.000 dan kreditnya adalah Bank Lopo sebesar 240.629.000. Nah, jurnalnya itu akan mencatat transaksi yang berhubungan dengan tukar tambah. Artinya di sini ada aset yang diperoleh dan ada aset yang dilepas. Jadi, kita harus mengetahui terlebih dahulu laba atau rugi dari pertukaran aset ini.
Lalu untuk perhitungan pertukaran aset tetapnya itu yang pertama kita menulis harga perolehan truk Nissan yang di tanggal 6 Juli 2017 tadi, yaitu sebesar 80 juta. Dan akumulasi penyusutannya sebesar 16 juta. Maka nilai buku yang kita dapatkan adalah 80 juta dikurangi 16 juta sebesar 64 juta. Lalu kendaraan lama itu dinilai dengan harga pasar sebesar 59.371. Jadi rugi pertukaran asetnya adalah 64 juta tadi dikurangi 59.371, yaitu kerugiannya sebesar 4.629.000. Nah, ini juga ada kurang catat yang ditulis oleh PT Sugus. PT Sugus hanya mencatat itu sebesar 240.629.000. Sedangkan harga perolehan hak aset baru itu di tanggal 25 Juni 2018 itu dicatat sebesar 300 juta rupiah. Nah, PT Sugus itu hanya mencatat 240.629.000. Sehingga ada kurang catat sebesar 59.371.000. Nah, ternyata kurang catat ini sama jumlahnya seperti nilai pasarnya. Jadi, jurnal penyesuaian atau yang akan kita catat ini adalah yang pertama, debitnya itu kendaraan Mitsubishi sebesar 59.371.000 dan debit yang kedua adalah akumulasi penyusutan truk Nissan sebesar 16 juta. Debit yang ketiga adalah rugi tadi sebesar 4.629.000. Kreditnya adalah kendaraan Nissan sebesar 80 juta. Lalu yang ketiga, pada tanggal 5 Maret 2018, perusahaan melakukan pembelian 2 unit mobil Colt Mitsubishi dengan cara sewa pembiayaan atau bisa juga disebut dengan leasing. Yaitu 2 unit mobil Colt Mitsubishi itu belinya pakai leasing kepada PT Maju dengan rincian sebagai berikut. Ada harga perolehan, ada uang muka, pokok pinjaman, bunga, jumlah pinjaman, dan ada masa sewa pembiayaan, dan lain-lain. Perusahaan juga telah mencatat transaksi tersebut, yaitu debitnya ada kendaraan bermotor sebesar 160 juta dan kreditnya ada Bank Lopo sebesar 36.019.000. Kredit yang kedua itu ada utang sewa pembiayaan jangka panjang sebesar 123.981.000. Nah, di jurnalnya itu adalah salah catat kendaraan yang diperoleh melalui sewa pembiayaan. Debit yang pertama itu ada aset tetap sewa kendaraan bermotor sebesar 132.019.000 dan utang sewa pembiayaan jangka panjang sebesar 27.981.000. Lalu kreditnya ada kendaraan bermotor. Karena kita mengoreksi jurnal yang sudah dibuat PT Sugus, makanya kendaraan bermotor ditaruh di sisi kredit sebesar 160 juta. Lalu ada peralatan kantor pada tanggal 12 Januari 2018, pembelian impor 10 unit komputer Pentium dan printer dari Korea dengan rincian sebagai berikut: harga perolehan, ongkos angkut, dan lain-lain. Jadi di sini ada pembelian impor. Lalu dicatat oleh perusahaan dari transaksi tersebut itu debitnya ada peralatan kantor sebesar 96.600.000 dan debit yang kedua itu ada PPN masukan sebesar 9.660.000. Debit yang ketiga itu ada pajak dibayar di muka atau PPh 22 sebesar 2.415.000.
Lalu debit yang keempat itu ada beban lainnya sebesar 9.890.000. Untuk kreditnya itu ada Bank Lopo sebesar 118.565.000. Nah, jadi di situ pajak PPh pasal 22 itu 2,5% itu adalah pajak untuk impor. Nah, debit beban lainnya sebesar 9.890.000 itu didapat dari PPN barang mewah sebesar 5%, yang nominalnya itu 4.830.000 dijumlah dengan beban lainnya sebesar 5.060.000. Itu yang akan menambah nilai impor yang sebesar 96.600.000 tadi. Nah, untuk jurnalnya itu kita harusnya sebelumnya kan ada beban lainnya. Beban lainnya itu akan dikreditkan karena beban lainnya itu akan langsung menjadi penambah untuk peralatan kantor. Jadi, jurnalnya adalah terjadi kesalahan dalam pengakuan harga perolehan aset tetap impor. Yang debitnya itu adalah peralatan kantor sebesar 9.890.000 dan kreditnya adalah beban lainnya tadi yang sebesar 9.890.000 juga. Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2018 dijual 1 unit komputer dengan harga jual sebesar 3.500.000 yang diperoleh tanggal 11 Mei 2016 dengan harga 3 juta. Yang dibukukan itu debitnya Bank Lopo sebesar 3.500.000, kreditnya peralatan kantor sebesar 1 juta. Kredit yang kedua adalah laba atas penjualan aset tetap sebesar 2.500.000. Lalu untuk perhitungan penjualan aset tetapnya itu tadi tertera harga jualnya sebesar 3.500.000 dan harga perolehannya itu 3 juta. Nah, untuk penghitungan akumulasi penyusutannya itu 2016 itu dihitung dari bulan Mei, yaitu sebanyak 8 bulan. Jadi 3 juta dibagi umur ekonomisnya yaitu 5 tahun, lalu dikali 8 per 12. Untuk 2017 nya itu dihitung 1 tahun, maka dari itu 600.000. 2018 nya juga sama 1 tahun, maka dari itu juga dapat 600.000. Lalu untuk jumlah akumulasi penyusutannya itu ada 1.600.000 dan nilai bukunya adalah 1.400.000. Nah, ternyata di sini terdapat laba atas penjualan aktiva tetap sebesar 2.100.000. Nah, PT Sugus tadi melakukan kesalahan pencatatan karena yang pertama itu labanya dicatat 2,5 juta. Padahal setelah kita hitung labanya itu hanya 2.100.000. Jadi 2.500.000 itu kita akan kurangkan dengan laba yang sudah kita hitung yaitu 2.100.000 diperoleh 400.000. Jadi, jurnal penyesuaiannya adalah debitnya pertama akumulasi penyusutan sebesar 1.600.000. Laba penjualan aset tetapnya itu juga didebit sebesar 400.000 dan kreditnya adalah peralatan sebesar 2 juta rupiah. Nah, setelah catatan pemeriksaan indeks J tadi, kita masuk dulu di tabel indeks JJ sebelum kita masuk ke tabel yang indeks J tadi.
Nah, sekarang kita lihat di indeks JJ ini, di tabel ini itu ada harga perolehan dan akumulasi penyusutan, ada nilai buku juga. Di sini harga perolehan tahun 2017 sudah diketahui, akumulasi penyusutan 2017 juga sudah diketahui. Untuk nilai bukunya tahun 2017 juga sudah diketahui. Nah, kita akan memasukkan nilai-nilai di tahun 2018, apakah ada penambahan, apakah ada pengurangan. Dan untuk akumulasi penyusutan juga sama, apakah ada penambahan dan apakah ada pengurangan. Nah, selanjutnya kita masuk di bangunan dan prasarana. Di situ tercantum penambahannya ada 1.630.000.000. Dari mana sih nominal 1.630.000.000 itu? Itu bisa dilihat dari buku besar di buku 1 halaman 160. Nah, di buku besar itu ada tanggal 3 November 2018 yang bagian bangunan dan prasarana itu reklasifikasi bangunan dalam pelaksanaan sebesar 1.500.000.000. Lalu setelah itu kita tambahkan 100 juta untuk yang bangunan dan prasarana ini. Dan yang terakhir kita tambahin 30 juta. 30 juta itu nominal dari jurnal yang ada di catatan pemeriksaan sebelumnya. Dari sini. Nah, itu ada bangunan dan prasarana 30 juta, jadi kita tambahin tadi 1.500.000.000 ditambah 100 juta ditambah 30 juta. Nah, seperti itu untuk mengisi penambahan. Pengurangannya juga sama. Kalau misalnya ada dari jurnal-jurnal sebelumnya yang ada di catatan pemeriksaan sebelumnya, itu dimasukkan ke dalam penambahan ataupun pengurangan. Setelah itu kita bisa mencari atau mendapatkan harga perolehan di tahun 2018. Caranya adalah 2017 ditambah penambahan harga perolehan, lalu dikurangkan dengan harga perolehan yang ada, lalu hasilnya adalah harga perolehan di tahun 2018. Seperti yang sudah ditayangkan itu di 2017 bangunan dan prasarana sebesar 1.350.000.000 dan penambahannya itu 1.630.000.000. Jadi untuk harga perolehan 2018 itu terdapat 2.980.000.000. Lalu untuk harga perolehan tahun 2017 mesin dan peralatan itu ada 420 juta dan untuk penambahannya itu ada 400 juta dan pengurangannya itu kosong. Jadi harga perolehan di tahun 2018 itu sebesar 820 juta. Lalu yang selanjutnya ada harga perolehan di tahun 2017 kendaraan bermotor yaitu sebesar 550.279.000 dan penambahannya itu ada 300 juta. Lalu pengurangannya terdapat 80 juta. Pengurangan 80 juta itu didapatkan dari kita menjual aset lama yaitu tadi truk Nissan sebesar 80 juta. Jadi untuk harga perolehan tahun 2018 kita dapatkan 550.279.000 ditambah 300 juta dikurangi 80 juta. Hasilnya adalah 770.279.000. Lalu selanjutnya ada harga perolehan peralatan kantor, yaitu tahun 2017
sebesar 83.391.000 dengan penambahan 116.380.000 dan pengurangan sebesar 3 juta. Lalu untuk hasil harga perolehan peralatan kantor di tahun 2018 itu sebesar 196.771.000. Lalu selanjutnya ada harga perolehan di aset tetap sewa kendaraan bermotor itu tidak tercatat harga perolehan 2017-nya berapa, tetapi ada penambahan sebesar 132.019.000. Nominal 132.019.000 itu didapat dari pembelian 2 unit mobil Colt Mitsubishi dengan cara sewa pembiayaan. Jadi harga perolehan di tahun 2018 itu adalah 132.019.000 dikarenakan tidak ada pengurangan di tahun tersebut. Nah, saya ulangi lagi, untuk penambahan dan pengurangan di harga perolehan ini didapatkan dari buku besar di halaman 160 buku 1 sampai 162. Itu ditambah dengan informasi-informasi yang sudah kita hitung di sebelumnya di jurnal itu. Ada penambahan dan pengurangan itu juga dicantumkan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung penambahan dan pengurangan dari akumulasi penyusutan. Untuk membuat perhitungannya kita bisa pakai di bawahnya atau di kertas lain untuk perhitungannya. Nah, untuk penyusutannya itu kita yang pertama menghitung aset lama. Aset lama itu berarti aset yang ada di tahun 2017. Lalu untuk aset baru itu adalah penambahan atau penambahan aset di tahun 2018. Jadi contohnya untuk aset lama bangunan dan prasarana. Untuk bangunan dan prasarana, umur ekonomisnya adalah 20 tahun. Jadi kita lihat harga perolehannya itu 1.350.000.000 dibagi 20. Jadi hasilnya 67.500.000. Nah, begitu untuk seterusnya. Jadi mesin dan peralatan itu umur ekonomisnya adalah 10 tahun. Nah, selanjutnya itu ada mesin dan peralatan yang umur ekonomisnya adalah 10 tahun. Jadi harga perolehan di tahun 2017 sebesar 420 juta tadi dibagi 10 tahun. Lalu menghasilkan hasil 42 juta. Untuk kendaraan bermotor umur ekonomisnya adalah 5 tahun, jadi 550.279.000 itu dibagi 5 tahun. Hasilnya adalah 110.055.800 rupiah. Lalu untuk peralatan kantor, harga perolehannya itu di tahun 2017 tercantum 83.391.000 dan masa umur ekonomisnya adalah 5 tahun, jadi 83.391.000 dibagi 5 tahun. Hasilnya adalah 16.678.200. Nah, untuk yang aset baru itu sama caranya, itu nanti tinggal di penambahan dikurangi nilai residunya dibagi nilai manfaatnya, lalu dikali masa bulannya
dibagi 12. Jadi untuk aset baru bangunan dan prasarana itu menghasilkan 13.583.333 rupiah, dan untuk mesin dan peralatan untuk aset barunya itu menghasilkan 40 juta. Untuk kendaraan bermotor menghasilkan 30 juta rupiah, dan untuk peralatan kantor 22.287.000 rupiah. Untuk aset tetap sewa kendaraan bermotor itu ada 22 juta 3.166 rupiah. Nah, setelah sudah menghitung aset lama dan aset baru, tinggal dijumlahin aja. Untuk bangunan dan prasarananya itu 67.500.000 ditambah 13.583.000 sekian, hasilnya itu 81.083.333 rupiah. Lalu untuk mesin dan peralatan itu ada 42 juta ditambah 40 juta menghasilkan 82 juta ribu. Lalu untuk kendaraan bermotor itu aset lamanya sebesar 110.055.800 ditambah dengan aset baru sebesar 30 juta rupiah. Lalu jumlahnya itu 340.055.800. Untuk peralatan kantor aset lamanya itu 16.678.200 dan aset barunya itu 22.287.000, jumlahnya 38.965.200 rupiah. Lalu untuk aset tetap sewa kendaraan bermotor itu aset barunya 22.3.166 rupiah. Lalu setelah itu kita perlu memasukkan pencatatan. Pencatatan ini didapat dari pencatatan yang sudah dicatat oleh PT Subus, yaitu ada di buku besar halaman 160 sampai 162 di buku 1. Yang pertama itu ada bangunan dan prasarana. PT Subus mencatat sebesar 147.500.000. Dan untuk mesin dan peralatan PT Subus mencatat sebesar 62 juta. Kendaraan bermotor dicatat sebesar 300.237.400. Dan untuk peralatan kantor tercatat sebesar 54.454.400. Nah, setelah itu kita perlu mengetahui apakah yang sudah kita hitung tadi terdapat selisih kurang atau selisih lebih antara jumlah dan pencatatan yang sudah dicatat oleh PT Subus sendiri. Dan kita juga perlu mengetahui apakah sudah dilakukan pencatatannya semua oleh PT Subus atau ada yang belum dicatat oleh PT Subus. Nah, ternyata untuk selisih bangunan dan prasarana itu ada selisih lebih, yaitu sebesar 66.416.667 rupiah. Untuk mesin dan peralatan itu ada selisih kurang sebesar 20 juta. Dan untuk kendaraan bermotor itu ada selisih lebih, yaitu sebesar 160.181.600 rupiah. Dan untuk peralatan kantor itu ada selisih lebih, itu sebesar 15.489.200 rupiah. Untuk selisih kurang aset tetap sewa kendaraan bermotor itu sebesar 22.3.167 rupiah. Nah, atas kesalahan perhitungan aset tetap tadi untuk bangunan dan prasarana kita ajukan untuk membuat jurnal koreksinya, yaitu untuk debitnya adalah akumulasi penyusutan dan untuk kreditnya adalah beban penyusutan bangunan dan prasarana, yaitu nominalnya sebesar 66.416.667 rupiah.
Nah, kita kembali ke indeks JJ di tabel akumulasi penyusutan. Penambahannya itu tinggal diisi dari data-data yang sudah kita dapatkan tadi di penyusutan tahun 2018. Dalam kolom jumlah itu kita masukkan ke kolom penambahan di akumulasi penyusutan. Yang pertama ada bangunan dan prasarana itu sebesar 81.333.333. Lalu yang kedua ada mesin dan peralatan yaitu sebesar 82 juta. Lalu yang ketiga ada kendaraan bermotor sebesar 140.055.800. Lalu ada peralatan kantor sebesar Rp36.965.200. Dan yang terakhir ada aset tetap sewa kendaraan bermotor. Itu sebesar Rp22.3.167. Nah, untuk pengurangannya itu ada di kendaraan bermotor dan peralatan kantor. Nominal 16 juta dan 1.600.000 itu bisa dilihat di jurnal yang sebelumnya. Itu ada akumulasi penyusutan di debit. Itu dimasukkan ke pengurangan indeks JJ ini. Nah, setelah akumulasi penyusutan sudah diisi semua, di penambahan pengurangan kita akan mendapatkan akumulasi penyusutan tahun 2018. Sama seperti yang di harga perolehan di tahun 2017 ditambah penambahan dan dikurang pengurangan sama dengan akumulasi penyusutan di tahun 2018. Lalu kita lanjut ke nilai bukunya. Untuk mencari nilai bukunya itu di tahun 2017, harga perolehan di tahun 2017 tinggal dikurangkan dengan akumulasi penyusutan di tahun 2017. Begitupun di tahun 2018 kita mengkurangkan harga perolehan 2018 dengan akumulasi penyusutan tahun 2018. Nah, setelah sudah semua dihitung, kita akan mendapatkan nilai buku di tahun 2018 sebesar Rp6.090.093.500. Nah, jika sudah semua, kita akan kembali lagi untuk memasukkan data-data atau angka-angka yang sudah kita peroleh tadi ke indeks J berdasarkan jurnal yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah kita kembali ke indeks J, kita baru bisa memasukkan angka-angka yang memang hanya bisa didapat dari indeks sebelumnya. Oke, lalu kita akan memasukkan yang pertama harga perolehan. Harga perolehan untuk tanah itu per kliennya tetap di 2 miliar dan debit kreditnya itu kosong. Jadi per auditnya tetap 2 miliar. Lalu untuk bangunan dan prasarana kita mendapatkan debit 30 juta. Dan per auditnya mendapatkan 2.980.000.000 juta. Lalu untuk mesin dan peralatan juga kosong. Dan selanjutnya kendaraan bermotor kita mendapatkan debit 59.371.000 dan kreditnya 240 juta. Lalu hasil per auditnya adalah 770.279.000. Lalu selanjutnya ada peralatan kantor dengan debit 9.890.000 dan kreditnya 2 juta. Lalu per auditnya kita dapatkan sebesar 196.771.000. Dan untuk tambahannya adalah aset tetap sewa pembiayaan dengan debit 132.019.000. Lalu per auditnya juga sama 132.019.000. Setelah itu per auditnya juga dijumlah seperti per klien dan kita dapatkan 6.899.000.000
Rp1.069.000. Lalu untuk akumulasi penyusutannya untuk bangunan dan prasarana per kliennya itu Rp282.500.000 dan debitnya Rp66.416.667 dan per auditnya kita dapatkan sebesar Rp216.083.333. Lalu yang selanjutnya ada mesin dan peralatan. Untuk kreditnya sebesar 20 juta, jadi hasil per auditnya itu 166 juta. Lalu untuk kendaraan bermotor itu debitnya senilai 176.181.600 dan mendapatkan per auditnya sebesar 344.167.400. Lalu untuk peralatan kantor itu kita debitnya 17.089.200 dan mendapatkan per audit sebesar 70.721.600 rupiah. Dan aset tetap sewa pembiayaan di kreditnya itu 22.3.167. Dengan hasilnya juga sama, Rp22.3.167. Sama seperti yang di harga perolehan di atas tadi, untuk peraudit akumulasi penyusutan juga kita jumlah dan menghasilkan nominal sebesar Rp818.975.500. Lalu untuk nilai buku yang tadi dari indeks JJ kita dapatkan itu untuk bangunan dan prasarana kita mendapatkan debit Rp96.416.667 dengan jumlah per audit yaitu Rp2.763.916.667. Lalu untuk mesin dan peralatan kita di kreditnya 20 juta dengan hasil per audit yaitu sebesar 654 juta. Selanjutnya kendaraan bermotor sebesar kredit sebesar 240 juta dan debitnya sebesar 235.552.600 dengan hasil per audit yaitu 426.111.600 rupiah. Dan peralatan kantor itu debit sebesar 26.979.200 dan kreditnya sebesar 2 juta. Lalu kita dapatkan per auditnya 126.049.400. Setelah itu aset tetap sewa pembiayaan debitnya 132.019.000 dan kreditnya 22.003.167. Lalu kita dapatkan per auditnya yaitu 115.833 rupiah. Sama seperti yang sebelumnya yaitu sama akumulasi penyusutan dan harga perolehan. Di nilai buku ini per auditnya juga dijumlah ke bawah yaitu hasilnya Rp6.080.093.500 rupiah. Saya ulangi sekali lagi, debit dan kredit di sini diambil dari catatan pemeriksaan sebelumnya, catatan pemeriksaan di indeks J maupun indeks JJ. Nah, setelah mengisi indeks J dan indeks JJ beserta dengan catatan pemeriksaannya semuanya, kita akan lanjut ke indeks selanjutnya, yaitu masih ada 2 indeks lagi, M3 dan N1.
Nah, ini untuk M3 itu adalah utang sewa jangka pendek dan N1 utang sewa jangka panjang. Nah, untuk utang sewa pembiayaan ini kita bisa dilihat di buku 1 halaman 164, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan atas perjanjian kontrak sewa pembiayaan dengan PT Ciptaning, terdapat sisa manfaat 8 bulan dengan angsuran tiap bulan sebesar 3 juta rupiah. Itu adalah angsuran pokok 2.560.000 dan bunganya 440.000 yang dibayar tiap akhir bulan. Sedangkan sewa pembiayaan pada PT Maju terdapat sisa 16 bulan dengan angsuran tiap akhir bulan sebesar 5.165.875 rupiah dan telah dilakukan konfirmasi yang dikirimkan pada tanggal 14 Januari 2019 dengan jawaban setuju yang diterima pada tanggal 1 Februari 2019. Jadi di sini kita anggap utang sewa jangka panjang. Nah, kita lihat dulu yang di PT Ciptaning. PT Ciptaning di sini per kliennya ditulis 20.480.000. Nah, itu sebenarnya sudah tidak ada koreksi apa-apa karena sudah sesuai. Dan untuk PT Maju kita tidak perlu membuat catatan pemeriksaannya karena tadi kita sudah membuat catatan pemeriksaannya di indeks C. Nah, jadinya kita tinggal hitung aja untuk utang pokoknya. Nah, tadi untuk PT Maju itu terdapat sisa 16 bulan. Jadi 16 bulan dikali 4 juta sama dengan 64 juta. Nah, 64 juta itu masuknya ke kolom per audit di PT Maju. Nah, jadinya 64 juta di per audit, lalu kita masukkan saja selisihnya di debit. Karena ini adalah hutang, jadi debitnya menjadi pengurang. Jadinya 82.654 juta itu dikurangkan dengan 18.654.000. Jadi hasilnya adalah 64 juta. Dan kita mendapatkan hasil per audit untuk sewa jangka panjangnya itu sebesar 84.480.000 rupiah. Nah, lalu bagaimana dengan sewa utang jangka pendeknya? Karena tidak ada datanya, berarti untuk indeks M3 yaitu indeks utang sewa jangka pendek tidak usah dikerjakan. Tugas kita di modul 7 ini hanya cukup sampai di utang sewa jangka panjang saja. Karena sebelumnya kita juga sudah selesai mengisi indeks CC dan indeks D juga beserta dengan catatan pemeriksaannya. Terakhir, pintar berhitung itu biasa, tapi jujur dalam angka itu luar biasa. Tetap semangat berproses di FEB Unisbank, karena masa depannya cerah dimulai dari ketelitian kita hari ini. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.